guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to channel bimbalbahasa.official. Ya, di video kali ini saya akan menerangkan materi English Grammar yaitu if conditional. If conditional atau pengandaian ya, disebut juga if clause. Materi ini ditanyakan di SMP kelas 8-9, juga ditanyakan di SMA ya, di kelas 12 serta kelas 11. Seperti apakah trik untuk menguasai if conditional ini? Nah, kalian simak dan lihat saja video berikut ini. Namun buat yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe dulu channel ini. Saja, if conditional ya secara definisi adalah konsep pengandaian dalam bahasa Inggris dengan menggunakan konjungsi if yang artinya jika, kalau, atau andai di depan klausa yang menyatakan keadaan yang bisa terjadi jika ada syarat terpenuhi. Jadi konsep pengandaian di sini hasil atau kejadian akan berlangsung atau terjadi jika ada syarat yang memenuhi ya, atau yang terpenuhi atau yang dipenuhi. Itulah prinsip if conditional atau tingkat pengandaian. Coba kita lihat ada contoh kasus kalimat di bawah ini. Oke, coba kita lihat. If Mr. Johnson send her wife some money, she will buy many things. Jika Tuan Johnson mengirim istrinya sejumlah uang, ia akan membeli banyak benda atau banyak barang. Di sini yang namanya syaratnya yaitu ini. Jika Mr. Johnson mengirim istrinya sejumlah uang, maka yang akan terjadi adalah atau hasilnya adalah she would buy many things. Ia bisa membeli banyak hal. Jadi jika syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi ya, tidak akan ada result atau hasilnya. Itu konsep dari if clause atau if conditional alias konsep pengandaian dalam bahasa Inggris. Coba kita lihat slide berikutnya mengenai jenis-jenis pengandaian. Tiga jenis pengandaian. Yang pertama pengandaian tipe 1 disebut juga future conditional. Ada pengandaian tipe 2 atau illogical atau present conditional, dan tipe ketiga past conditional atau regret, penyesalan. Yang akan pertama kita bahas adalah pengandaian tipe 1 disebut juga future conditional, hope atau expectation. Berarti ini pengandaiannya belum terjadi ya, karena masih berbicara tentang prediksi atau harapan, hope, expectation, atau juga kemungkinan bisa aja nih possibility yang bisa atau tidak bisa terjadi di masa depan dengan syarat-syarat tertentu yang bisa terpenuhi. Kalau ada syarat tertentu bisa terjadi, kalau nggak juga ya tidak akan terjadi. Coba perhatikan konsep bimbel di slide berikutnya. Nah, ini ada konsep bimbelnya. Jadi di sini if clause. Nah, ini ya ada if clause ini. Kita harus pasangkan dengan main clause. Jika ditanyakan adalah analisis bentuk atau kesejajaran alias pasangannya. Nah, kita samakan atau kita benturkan atau kita pasangkan dengan main clause. Jadi if clause-nya jika berbicara bentuk dan kesejajaran kita pasangkan dengan main clause. Jika if clause-nya itu berbentuk present form itu kan ada are, am, is, ada verb 1, verb s, don't, doesn't, verb 1 itu adalah mode present tense, maka main clause-nya harus dalam bentuk will verb 1 atau can be atau can verb 1. Will artinya akan, can artinya akan. Jadi kalau nanti kalian menemukan is pasangannya itu dengan can, bukan dengan could. Verb 1 pasangannya dengan will atau dengan can, boleh can be, can verb 1, boleh will be, will verb 1, jadi bukan dengan would. Itulah pasangan atau analisis bentuk kesejajaran. Jadi kalau present, model present gunakan present form lagi dalam if clause-nya. Ini ada bentuk ya atau analisis kesejajaran. Coba kita lihat ini. If Daniel takes a pill of aspirin, he will not get terrible headache. Jika Daniel minum pil aspirin atau obat aspirinnya tidak akan sakit kepala gitu. Di sini kan takes itu verb s ya. Takes itu verb s, berarti yang ini nih. Pasangannya itu will not. Nah, will not berarti sesuai, ini ada will. Itulah bentuk atau analisis kesejajaran. Jadi kata kerja teks itu, coba lihat ini catatannya.
kata kerja takes adalah bentuk present yang bisa kita ganti dengan bentuk present lainnya, misalkan are, am, is, verb 1, verb s, don't, doesn't. Asalkan tetap aja sejajar dengan main clause yang berbentuk present lagi, bisa will, bisa can, bukan would atau could ya. Itu analisis kesejajaran ya, berarti present mainannya adalah present lagi. Nah, untuk analisis arti atau makna, biasanya kalau misalkan if clause berbentuk present, yang ini, jika if clause-nya berbentuk present, maka kenyataannya harus menggunakan future. Jadi will, gunakan future tapi ditambahkan possibly. Bisa possibly, bisa maybe, bisa probably. Yang penting gunakan will yang ada possibility expression-nya. Nah, untuk analisis mini ini kita akan lihat beserta analisis kesejajarannya di slide berikutnya. Nah, ini ada analisis kesejajaran atau bentuk dulu. The soldiers will overtake the target area if they win the war with opposite troops. Di sini will overtake berarti will ya. Will ini berpasangan dengan win. Win ini dengan verb 1. Jadi sudah sejajar ya. Jadi will berpasangan dengan verb 1 yang ini. Will berpasangan dengan verb 1 win. Oke, kita lihat lagi. If the mosque are still closed due to COVID-19 spread, I can pray at home. Jika masjid-masjid masih tutup selama pandemi atau penyebaran COVID, saya masih bisa bersolat di rumah. Di sini are pasangannya adalah can. Itu sudah sejajar ya. Coba kita lihat. Di sini ada are, pasangannya adalah and. Nah, ini. Oke, pasangannya adalah can. Nah, oke, sejajar ya. Kita lihat yang ketiga, coba kita lihat. If the florist doesn't sell the orchid anymore, the buyers will be so disappointed. Jika si penjual bunga tidak menjual anggrek-anggrek lagi, para pembeli akan kecewa. Doesn't sell, ini pasangannya adalah doesn't ya, pasangannya adalah will. Ini sudah sejajar juga. Jadi doesn't pasangannya adalah will, sudah sejajar. Jadi analisis kesejajaran atau bentuk itu sudah terbukti. Coba kita lihat contoh untuk analisis meaning atau fakta. Nah, ini analisis fakta atau meaning. Fitz sings romantic songs to Katie, she will be impressed. Nah, ada sings di sini. Tadi kalau misalkan sings berarti verb s, itu harus menggunakan will possibly. Nah, jadi terbukti harus menggunakan, semuanya harus menggunakan will possibly dalam meaningnya ya. Will possibly, will probably. Meskipun if clause-nya menggunakan present. Coba kita lihat. Nah, if David sings a romantic song to Katie, she will be impressed. Artinya David mungkin saja akan menyanyikan lagu romantik ke Katie. Jadi mungkin saja kan belum terjadi, bisa menyanyikan, bisa juga enggak. Jadi mungkin saja akan menyanyikan. Jadi if David sings. Jadi kata kerja sings adalah bentuk present yang bisa kita ganti dengan bentuk present lainnya yang ini. Tadi sudah saya jelaskan. Asalkan tetap berpasangan ya. Nah, ada juga ini masih analisis makna atau fakta. If somebody takes valuable things from this room, I will call the police. Jika seseorang mengambil barang berharga dari ruangan ini, saya akan menelepon polisi. Jika seseorang mengambil, faktanya bisa aja mengambil, bisa enggak. Berarti somebody will probably, mungkin saja mengambil. Jadi ada will, ada possibly atau ada probably. Take. Jadi take-nya sama di sini. Sama seperti ini, sings ini sama dengan possibly sings. Jadi tidak berubah penggunaan kata kerjanya. If a typhon snake bites human, its venom will paralyze nerve system, even kill him or her in 30 minutes. Jika seekor ular taipan menggigit manusia, racunnya akan menyebar atau akan melumpuhkan sistem saraf, bahkan membunuh orang tersebut dalam 30 menit. Jika ular taipan menggigit, ya bisa aja menggigit, bisa enggak. Jadi gunakan will possibly. Nah, penggunaan will possibly bisa diganti dengan maybe. Jadi ini jawabannya. Dan ini bites. Gitu. Jadi maybe a typhon snake
ya, will bite human. Jadi itu analisis meaning sama faktanya. Jika if conditionalnya berbentuk present, maka makna, meaning atau faktanya harus dalam bentuk will possibly atau will probably atau maybe will. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada pengandaian tipe 2 atau disebut juga present or imagination atau illogical conditional. Jadi pengandaian tipe 2 ini berbicara tentang khayalan, karena kita berandai-andainya sekarang ketika sedang berbicara, khayalan atau imajinasi, atau pengandaian yang tidak logis, illogical conditional, yang tak akan pernah mungkin terjadi karena emang sifatnya khayalan. Contohnya gini, ketika saya sedang berbicara ya, jika saya itu seorang perempuan, if I were a woman, faktanya saya laki-laki, dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Kalau yang pertama tadi kan itu bisa aja terjadi, bisa enggak, karena kita menghayalnya untuk ke depan gitu. Jika besok saya pergi ke Bandung, if I go to Bandung tomorrow gitu kan, itu bisa ke Bandung bisa enggak, tapi kalau pengandaian tipe 2 itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Coba lihat bimbel konsepnya. Nah ini bimbel konsepnya. Di sini ada konsep tolak belakang, ya, ada konsep tolak belakang. Coba kita lihat. Ini ada analisis bentuk dulu atau analisis kesejaran sama seperti yang tadi. Jadi kita pasangkan kolom if clause dengan kolom main clause kalau menganalisis bentuk atau kesejajaran. Jika if clause-nya itu berbentuk past tense, ini berbentuk past tense nih, maka main clause-nya harus dalam bentuk modal past tense juga. Jadi kalau di sini kita gunakan were, jangan gunakan can sama will, tapi gunakan would sama could. Kalau verb to gunakan would, could. Did not, negatifnya gunakan would sama could. Dan pastikan tidak ada to be, was dalam if conditional. Ya, alasannya adalah penggunaan were itu kan if conditional sama dengan metaphor ya, menghayal, atau literature atau literative language itu sama dengan bahasa menghayal. Jadi bahasa language expression itu hanya menggunakan to be were itu. Kalau to be was dan were itu digunakan buat sesuatu yang sifatnya fakta saja atau real. Tapi kalau berandai-andai, metafor, itu bahasa language expression hanya gunakan were saja. Oke, itu analisis kesejajarannya. Jadi were, verb to, did not bisa diikuti oleh would, ya, could, would be atau could be. Oke, seperti itu. Untuk analisis meaning itu ada prinsip bertolak belakang. Coba kita lihat di sini ada bertolak belakang. Jadi jika if clause-nya berbentuk positif, ya. Jika if clause-nya itu positif, misalkan jika saya lapar, faktanya negatif, tidak lapar. Jika saya tidak tampan, faktanya tampan. Ini bertolak belakang gitu. Tapi harus dalam bentuk present nih meaningnya. Jika if clause-nya itu berbentuk past tense, ini simple past tense, ya, maka meaningnya harus dalam bentuk present dan bertolak belakang gitu. Oke, kita lihat contoh analisis bentuk dan analisis meaning di slide berikutnya. Ini analisis bentuk atau kesejajaran. If this car were sold in a car exhibition, the owner will buy another better car. Nah, di sini pasangannya adalah were sold. Ini were, pasangannya adalah would. Apakah cocok? Coba kita lihat. Nah, jadi were pasangannya would, berarti sesuai ya. Would buy berarti would verb 1, berarti sesuai. Yang kedua, Lee would be very enthusiastic if he were involved in dance competition. Lee akan sangat senang atau sangat antusias jika dia dilibatkan atau terlibat dalam kompetisi menari. Would be ini pasangannya adalah were. Apakah sesuai? Would be pasangannya were. Coba kita lihat. Would be sejajar dengan were, maka dipastikan paralel atau bentuknya sejajar. Yang ketiga, masih analisis kesejajaran. If owner will evict it out of the house. Jika si kucing tidak menangkap tikus-tikus, si pemilik kucing akan mengusir si kucingnya dari rumah atau keluar dari rumah. Sesuai ya, jadi did not pasangannya adalah would, verb 1, dan juga yang nomor 4, Ilham could not access this computer if he had no permission from the head office.
could not, tidak bisa mengakses. Ini could not pasangannya adalah had. Ini had itu verb 2. Jadi verb 2 pasangannya could not, kita cek. Nah ini could pasangannya verb 2, berarti sesuai. Oke, kita lihat analisis meaning sekarang setelah tadi kita bahas analisis kesejajaran. Nah ini contoh analisis fakta atau meaningnya. Zahura would forget her promise if I didn't frequently remind her. Di sini past tense-nya berbentuk negatif ya. Past tense berbentuk negatif, maka kenyataannya harus berbentuk positif gitu. Kebalikan. Didn't berarti past tense negatif bertolak belakang dengan present positif. Jadi Zahura akan lupa janjinya jika saya tidak sering mengingatkannya. Faktanya saya sering mengingatkan Zahura tentang janjinya. Jadi didn't atau past negatif berubah jadi verb 1 positif. Coba lihat. Ini past negatif berubah jadi verb 1 positif. Lihat alur garis yang menghubungkannya. Lihat alur garis yang menghubungkan ini. Nah ini berarti I frequently remind. Remind itu adalah tadi verb 1 gitu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Masih analisis meaning sama fakta. Nah, ada juga catatan I frequently remind Zahura. Ini kan verb 1 ya. I frequently remind Zahura bisa bermakna atau sama dengan Zahura finally doesn't break her promise, atau Zahura remembers her promise. Zahura doesn't disappoint me due to her promise, atau Zahura is not a promise breaker. Tidak masalah. Ini yang di garis yang huruf tebal semuanya berbentuk apa coba? Berbentuk present, dan pastinya itu bertolak belakang dengan tadi pengandaian yang saya sudah sebutkan, yaitu yang ini Zahura would forget dan I didn't. Ini bertolak belakang. Kita lihat bentuk yang lainnya. If the shark attack the beach visitor, ya the coast guard will. Jika si hiu menyerang pengunjung pantai, si penjaga pantai akan mensterilisasi area pantai. Di sini kan attack itu adalah past tense positif, maka berubah menjadi present negatif. Berarti attack berubah menjadi doesn't attack, itu tidak menyerang, present negatif. Ini bertolak belakang, ini simbol dari bertolak belakang nih. Ada tanda cross, itu bertolak belakang. If Pangalengan, the plantation were far from Bandung, my family didn't want to visit it. Jika kebun teh Pangalengan jauh dari Bandung, keluargaku tidak akan berkunjung ke sana. Jauh dari Bandung berarti past tense positif ya, karena nggak ada not-notnya maka dianggap positif. Maka kenyataannya present negatif, berarti is near from Bandung atau is not far. Karena sini gunakan far, kalau mau negatif jadi gunakan not far. Tapi not far juga boleh diganti dengan is near, karena not far tidak jauh sama dengan dekat, gitu kan? Sama aja kan? Not far, tidak jauh, itu faktanya. Sama dengan dekat, is near. Yang penting bentuknya present, gitu. Itu analisis makna atau fakta dari conditional type 2. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut, ada pengandaian tipe 3 atau past conditional atau regret, penyesalan. Jadi pengandaian tipe 3 ini berbicara tentang penyesalan atau refleksi diri, self reflection, yang tidak akan pernah mungkin terjadi karena ini di masa lampau gitu. Nah, jadi kita berbicara andai dulu saja atau jika dulu, berarti kayak gitu prinsipnya. Coba kita lihat bimbel konsepnya. Di sini sama seperti if conditional tipe 2, if conditional tipe 3 juga itu memiliki prinsip yang bertolak belakang dengan kenyataan. Tapi sebelum ke analisis meaning sama fakta, coba lihat analisis bentuk sama kesejajaran dulu. Jika if clause-nya berbentuk past perfect, ini yang berbentuk had been, had verb 3, maka main clause-nya juga berbentuk modal perfect, yaitu would, could, have been, atau would, could, have verb 3. Jadi di sini digunakan been sama verb 3 sebagai indikasi ini modal perfect ya. Sejajar lah intinya. Tapi untuk analisis meaning sama faktanya bertolak belakang. Jika if clause-nya itu past perfect positif, maka meaningnya past tense, harus past tense negatif. Jika if clause-nya itu past perfect
negatif, maka if clause-nya harus meaning-nya harus past tense positif. Pokoknya bertolak belakang, dan meaning-nya harus dalam bentuk past tense. Coba kita lihat contoh di slide berikutnya. Ini ada contoh analisis bentuk ikan. If the smuggler had been caught by the security guards, he wouldn't have saved him, ya. Jika si penyelundup ditangkap oleh petugas keamanan, nah ini ganti saja jadi A ya, saya tidak akan menyelamatkannya gitu. Tapi pasangannya sesuai, jadi had been itu berpasangan dengan would have verb 3. Coba would have verb 3, had been. Nah ini had been, would have, ya, terus verb 3 berarti sesuai, sejajar. Coba kita lihat lagi. The psycholinguistic class could have been cancelled if the lecturer had not come to the class. Kelas psikolinguistik bisa aja di-cancel jika si dosen tidak datang ke kelas. Pasangannya could have been. Pasangan could have been yaitu had not come, berarti had verb 3 sesuai. Ini could, ya, could have been pasangannya had verb 3, maka sesuai, sejajar. Coba kita lihat lagi. If Rihanna had performed well on the stage, the audience would have given applause. Ini juga sesuai, had verb 3 pasangannya adalah would have. Coba silakan cek aja sendiri. If the lamp had been turned off, the main office would have been so dark. Had been pasangannya juga itu would have. Oke, itu analisis bentuk atau kesejajaran. Coba kita lihat ke analisis meaning atau fakta. Nah ini ada analisis meaning atau fakta. If the zookeeper had treated the animals well, they had not been infected. Jika si penjaga kebun binatang merawat si hewan-hewan atau animals dengan baik, mereka tidak akan terinfeksi atau kena infeksi. Had treated berarti merawat, berarti ini past perfect positif, berubah menjadi past perfect negatif. Yang ini nih, tidak dirawat, berarti didn't treat. Had treated positif berubah menjadi negatif, didn't treat. Nah, the zookeeper didn't treat the animals well. Dengan dia tidak dirawat dengan baik, bisa juga bermakna seperti ini. Artinya si zookeeper merupakan orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sama aja dengan tidak dirawat, artinya ya dia tidak bertanggung jawab gitu dalam merawat si animalsnya. Tapi intinya dalam if clause-nya itu berbentuk past perfect, ya, itu bertolak belakang dengan meaning yang berbentuk past tense. Coba kita lihat ini. Nah, past perfect, ya, past perfect positif, had treated berarti didn't treat gitu ya. Oke. Nah, didn't treat berarti negatif. Coba kita lihat contoh berikutnya. Ini, if the officer had not attended the annual meeting, the main manager would have fired them. Jika si para karyawan tidak menghadiri rapat tahunan, si manajer utama akan mem-PHK-nya. Had not attended adalah past perfect negatif, berubah menjadi past positif. Ini sudah terbukti, betul. The people, jadi intinya, kita akan analisis lagi nomor 2. The officer, itu faktanya the officer menghadiri rapat tahunan, jadi si manajer utama tidak akan memecatnya. Jadi kan nomor 2, jika si karyawan atau para karyawan tidak menghadiri rapat tahunan, manajer utama akan memecatnya. Faktanya ya para petugas atau para karyawan menghadiri rapat tahunan dan atau jadi si manajer tidak akan memecatnya. Nomor 3, the people along the beach could have ascended the near hills if the tsunami had reached the coastline faster. Orang-orang di sepanjang pantai bisa menaiki atau naik ke bukit-bukit terdekat jika tsunami nyampe pantai dengan cepat. Nah, had reach itu nyampe pantai, berarti past perfect positif. Nyampe pantai dengan cepat. Faktanya tidak nyampe pantai dengan cepat, berarti harus negatif nih, berbentuk past tense. Atau tidak nyampe garis pantai dengan cepat, bisa juga tsunami-nya nyampe garis pantai dengan lambat gitu. Tidak nyampe dengan cepat, nyampe dengan lambat, itu sama aja. Tapi intinya
past perfect itu akan berubah menjadi simple past tense yang bertolak belakang. Oke, itu adalah analisis meaning atau analisis fakta dari if conditional type 3. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian buka-buka lagi slide sebelumnya dan silakan kalian screenshot materi ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kesimpulannya, jadi berbicara analisis makna, meaning atau fakta if conditional ini harus ingat ya, if conditional harus satu tenses lebih tua daripada meaning atau faktanya. Jika if conditionalnya present, maka faktanya harus future, masa depan. Jadi if conditionalnya sekarang, faktanya masa depan. If conditionalnya itu berbentuk past tense, maka presentnya verb. Past tense dan verb lebih tua mana? Lebih tua past tense. Present dan future lebih tua mana? Lebih tua present. Dan past perfect itu if conditionalnya, maka fakta, meaning sama realnya harus past tense. Past perfect dan past tense lebih tua mana? Lebih tua past perfect. Itu kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini ada gejala inversi atau inverse ya. Nah, gejala inversi itu terjadi juga dalam materi if conditional. Apa itu inverse atau inversi? Inversi adalah proses gramatikal yang lumrah di mana posisi subjek dan predikat ditukar dalam sebuah kalimat. Kan biasanya kalimat itu subjek predikat ya. Ini dipolakan jadi predikat subjek. Coba lihat dulu konteks dalam bahasa Indonesia nih supaya tidak bingung. Ini kalimat normal. Di sebuah kerajaan, seorang raja hidup. Seorang raja adalah subjek, hidup adalah predikat. Itu normal, subjek predikat. Tapi yang kedua inverse atau inversi. Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja. Nah, hiduplah adalah predikat, seorang raja adalah subjek. Itulah inverse. Bagaimana format dalam bahasa Inggrisnya untuk if conditional? Coba kita lihat di slide berikutnya. Ini ada contohnya. Jika kalian yakin ini berbentuk if conditional atau polanya if conditional, misalkan don't you leave her, maka if conditionalnya atau bentuk normalnya adalah if you don't leave her gitu. Ini are the runners very tired, berarti if the runners are very tired. Kita hanya menghilangkan bagian-bagian if-nya saja sebenarnya. Menghilangkan bagian if dengan didahului oleh auxiliary. Nah, itu kan don't, are, were itu auxiliary ya. Semuanya auxiliary nih, kata kerja bantu. Jadi cara membentuk inverse-nya, if-nya dihilangkan, kedepankanlah auxiliary-nya gitu. Semuanya. If clause hilangkan, kedepankanlah auxiliary-nya. Itu adalah inverse. Oke, coba lihat lagi. Were I a brave man, maka if I were a brave man, itu yang ini. Weren't Lola in trouble, if Lola were not in trouble. Had she danced, maka if she had danced well. Hadn't they claimed, maka if they had not claimed. Had you been angry, maka if you had been angry. Did we appreciate, if we appreciated. Did not Teguh copy this, if Teguh didn't copy this. Jadi di sini yang namanya pembentukan inverse atau inversi itu dengan menghilangkan if dan menempatkan auxiliary ke depan. Itu. Oke, kita contohkan di slide berikutnya. Ini, am I disappointed with your plan? I can withdraw from this project. Faktanya, saya mungkin akan menarik, mungkin saya akan kecewa dengan rencanamu. Apa sih am I disappointed with your plan itu? Nah, coba keterangannya lihat ini, bagian ini. Am I disappointed with your plan? Artinya if I am disappointed with your plan, jika saya kecewa. Artinya saya mungkin saja kecewa, karena ini berbentuk future conditional. Jadi terjadinya 50-50 gitu. Nomor 2, did Amanda enjoy the party? It will be surprise. Jika Amanda menikmati pesta, itu hal yang mengagetkan, surprise gitu ya. Nah, harusnya ini ganti aja surprising ya, bukan surprise tapi surprising, mengagetkan gitu. Oke, did Amanda enjoy the party sama dengan if Amanda enjoyed the party gitu. Hadn't Suzy clarified the issue, people would have blamed her. Jika Suzy
tidak mengklarifikasi isu, orang-orang akan faktanya Susi mengklarifikasi isu. Jadi ini double ya. Ada juga pembentukan inverse-nya untuk materi if conditional, ya ini pembentukan inverse-nya beserta analisis meaning-nya juga ada. Silakan kalian pahami lagi, screenshot dan baca ulang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lihatlah di sini ada contoh pertanyaan yang berhubungan dengan if clause. What would Andy read? Nah, apa yang Andy baca? Bla 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 bla, ia akan menikmati novel yang ditulis oleh Raditya Dika. Di sini kan ada he would enjoy. Ini kita masih berbicara tentang kesetaraan atau analisis bentuk ya, atau kesejajaran. Di sini yang namanya would enjoy itu if conditional type itu harus memiliki if clause berbentuk past tense. Jadi if subject past tense gitu. Di sini yang subject past tense kan bukan yang A ya, karena ini past perfect, had ini had given past perfect. Nah, give itu adalah present. If I gave him some novel, oke, ini past tense, ini juga bukan. Nah, kalau did I give itu salah, harusnya di sini did I give. Jadi jawabannya adalah yang D, yang ini. Jadi jika saya memberinya sejumlah novel, ia akan menikmati novel tulis oleh Raditya Dika. Masih pasangan kesejaran nih. Oke, berarti pasangannya atau jawabannya yang D. How was your test? Bagaimana tesmu? It was not very good. Blah blah. I blah 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 much better if I had not misread the direction for the test section. Nah, di sini ada if-nya. Coba lihat if-nya. If di sini menggunakan mode past perfect, maka ini if conditional tipe 3. Kalau past perfect, maka di sini harus berbentuk modal past. Modal past itu hanya yang D. Jadi saya akan sudah mengerjakan tugasnya atau tesnya dengan baik jika tidak salah membaca aturan atau direction atau petunjuk tesnya. Jadi yang C. Yang ini tidak berpasangan karena bukan modal perfect nih. Ini bukan modal perfect. Ini modal perfect sih, ini bukan. Jadi ini modal perfect. Nah, yang B itu saya harus pasti sudah. Tidak logis saja. Pasti sudah mengerjakan tesnya dengan baik. Harusnya adalah saya mungkin sudah mengerjakan atau sudah bisa mengerjakan. Jadi yang D. Oke, kita lihat slide berikutnya. 3 dan keempat itu tentang analisis makna atau meaning atau disebut juga fakta ya. If there were traffic light at this intersection, there will not be so many accident. Jika ada lampu lalu lintas di persimpangan ini. Lihatnya gini aja. Saya pernah bilang if clause itu harus satu tenses lebih tua ya daripada meaning. Itu pun berlaku untuk conditional tipe 2 dan 3 saja gitu ya. Nah, di sini lihat ada were ya. If they were itu kan bentuknya simple past tense ya. Maka kenyataannya harus berbentuk present. Yang present yang mana? Yang pasti yang itu bentuk past tense. Jika ada lampu lalu lintas di persimpangan ini, tidak akan ada banyak kecelakaan. Faktanya apa? Terjadi banyak kecelakaan karena tidak ada lampu lalu lintas. Yang mana yang bermakna seperti itu? Apakah yang A? Kecelakaan sedikit terjadi di persimpangan. Nah, kecelakaannya sedikit terjadi itu salah. Hanya terjadi sedikit kecelakaan salah. Inilah persimpangan yang berbahaya. Oke, yang B jawabannya. Jadi persimpangan berbahaya itu menggunakan present tense ya dalam bentuk maknanya, karena di sana disebutkan jika ada lampu lalu lintas, kenyataannya tidak ada lampu lalu lintas gitu kan, berarti itu persimpangan berbahaya. Kalau yang C, lampu lalu lintasnya itu seringkali tidak bekerja. Nah, itu bukan itu. Despite the traffic light, accident happen. Meskipun lampu lalu lintas atau kecelakaan di lampu lalu lintas terjadi juga bukan. Yang nomor 4, had my parents had enough money, I would have studied at this academy. Nah, had my parents sama dengan if my parent had. Jika ayahku atau orang tuaku punya cukup uang, saya akan sudah belajar di
akademi ini. Kenyataannya, ayahku atau orang tuaku tidak cukup uang dan saya tidak belajar di akademi ini. Yang pasti ini bentuk past perfect ya. Ini ada model perfectnya, maka kenyataannya harus dalam bentuk past tense. Nah, ini bukan past tense, yang C bukan past tense. Jadi antara A, B, dan D. Makna dari atau fakta dari kenyataannya adalah yang kalau A itu fail the entrance test ya, gagal masuk tes masuk. Bukan ya, karena sih alasannya adalah jika orang tuaku punya cukup uang. Jadi bukan berbicara tentang tes. Kalau yang B, kenyataannya bahwa si pembicara atau the speaker adalah siswa akademi. Salah, karena kan dia tidak masuk ke sana karena orang tuanya tidak punya uang. Maka jawabannya yang D, bukan siswa akademi gitu. Bukan siswa akademi yang dimaksud. Oke, itu tentang 3 dan soal keempat, analisis fakta. Kita akan lanjut ke soal TOEFL. Soal TOEFL tentang error recognition, menganalisis jawaban yang salah. Di sini antara A, B, C, D kita pastikan satu jawaban yang salah. Jika sudah yakin ada satu jawaban yang salah, maka sisanya pasti betul dan tidak perlu kita buktikan lagi kebenarannya. If the health benefits of aerobic exercise are not so important as people skipping their health, they would not go to the gym so frequently. Di sini kan ada bentuk if, terus to be-nya adalah are, maka itu if conditional type 1. Kalau if conditional type 1 itu harus memiliki pasangan atau bentuk atau kesejaran dengan model present. Di sini harusnya bukan would not tapi won't atau will not. Maka yang salah yang D. Kenapa kita tidak mengorbankan yang A atau yang are saja? Karena ini tidak di garis bawah, jadi aman posisinya. Jadi kita mengorbankan yang ini. Diganti jadi will not atau won't, W-O-N-T. Nomor 2, Peter Totterdal says that if you put, nah if, ada if, ini menggunakan verb 1, maka pasangannya harus dalam bentuk model present. If you put two people in a room facing each other without talking each other, their mood would. Nah, harusnya bukan would tapi will. Karena itu masih conditional type 1 ya. Jadi yang nomor 1, 2 itu masih conditional type 1. Coba kita lihat slide berikutnya. The best way to get calcium is through food, and if a supplement is needed, most people should have take. Nah, di sini if ya, if berpasangan atau if dalam bentuk present karena ada is. Itu berarti if conditional type 1. Pasangannya harus berbentuk present juga gitu. Di sini yang berbentuk present adalah yang C, salah ya. Ini yang C itu harusnya nggak perlu lah. Jadi should take. Ini take di sini sudah betul. Itu ke bagian D. If a child is weak. Nah, if ini ada pasangannya is, maka pasangannya atau analisis bentuk kesejajarannya harus menggunakan main clause berbentuk future, present future. Jadi bukan could tapi can gitu ya. Ini berpasangan nih. Harusnya di sini can. Oke, itu contoh-contoh soal TOEFL ya. Mungkin sudah jelas, mari kita lanjut ke closing. Itulah materi lengkap tentang if conditional beserta trik atau bimbel konsepnya untuk menguasai if conditional itu. Plus juga ada soal TOEFL test ya. Mudah-mudahan materinya bisa membantu kalian untuk mempersiapkan atau memahami materi if conditional dengan lebih baik lagi. Buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe. Tunggu saja video-video lainnya yang lebih bermanfaat. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap standby di channel bimbelbahasa.official.